selamat datang di podcast Comika. Anda sedang menyaksikan kami mengerjakan ini dari markas Comika. Belum 100% jadi, tapi sudah dimanfaatkan karena tidak ada tempat lain. Hari ini di podcast Comika menghadirkan Dani Beler, Ridwan Remin, Halo. Ulwan Fahri, Hai. Stand Up Indo Bogor, Stand Up Indo Malang, tidak ada rumah. Gue Stand Up Indo apa dong? Maret ya kali ya, bagus ya? Stand Up Indomaret. Iya. Iya. Lumayan. Ini sensasi untuk mau saling lempar punchline itu Iya. susah. Kita ini tipis-tipis respect memang nih kita nih. Iya, benar. Lempar dulu aja kan? Lempar dulu aja Bang. Nggak usah benar. khawatir, nggak usah Betul. khawatir. Harusnya stand up Indo semen dong. Bagus. Bisa kalau tipis mah bosan. Harusnya juga stand up Indo Milk. Indomie. Indomie. Kan kalau nggak keluar pulang lu. Ayo Wan. Ayo. Ada nggak nih? Ada nih gue tungguin. Stand Up Indo Remi. Fasola Indo. sudah. Bagus patah. Patah. Iya bagus. Tidak ada Alhamdulillah. Gara dari satu perusahaan. Bagus. Ngomong-ngomong soal tipis-tipis respect, kami dari Pecahkan juga menghadirkan kembali kali ini angkatan kedua ya. Betul. Tipis-tipis respect itu nama workshop kami. Workshop itu adalah sebuah produk pembelajaran 4 kali pertemuan. Betul ya kurang lebihnya ya. Dimana setiap kali pertemuan itu beda-beda topik. Dimana di setiap pertemuan ketemu sama kami plus AW Ya. sebagai pengajar. Terakhirnya ketemu sama gue ya. Di sesi open mic. Yang ditargetkan output dari workshop tipis-tipis respect, pesertanya bisa menghasilkan materi stand up ya. Ya. Itu dia. Berapa durasinya? 3 menit saja. 3 jam dong. Ya. Bisa tur langsung ya ikut workshop ya. Nah, tapi kita hari ini akan ngomongin soal improvisasi. Stand up comedy itu dipikir improvisasi, tapi sebenarnya adalah sebuah kesenian yang dilatih, dipikirkan. Ini orang-orang ini adalah pemikir-pemikir handal. Apalagi Anda ya. Enggak juga. Tapi Enggak kan juga. gue pikir mau ada Iya, patahannya. gue pikir ada lanjutan. Nah, tapi kan Min kan lu kan dipersepsikan publik sebagai komika yang nulisnya paling bagus gitu. Alhamdulillah. Iya, ini juga nih storytelling, ini raja storytelling. Enggak juga, masih Iya. ada. Iya, masih ada siapa? Masih ada yang lebih raja lagi. Siapa ya storytelling di Indonesia? Banyak storytelling. Tapi G kayaknya lebih dipersepsikan. Act out Orang ya. act out ya. Iya, siapa yang brandnya? Radit. Bang Panji? Oh iya gua. Iya. Lupa sendiri. Saya juga storytelling. Pengen disebut Iya. Bang. Iya. Sebenarnya sih itu. Enggak, karena ya. tadi tuh kepala gue lagi nyari yang lain gitu. Siapa ya anak-anak ya? Selain gua. Tapi kayaknya sebagian besar stand up comedian mah harusnya bisa storytelling lah. Harusnya. Karena meskipun materinya observasi kan tetap harus diceritakan. Betul. Betul. Dan seminimal-minimalnya pasti kita punya sesuatu yang datangnya dari kisah hidup kita sendiri. Iya, makanya dulu kan awal-awal materi kayak gua kemarin ini itu kan storytelling juga. Dulu ya. Oke. benar. Tapi pada kenyataannya walaupun kami selalu bilang sama publik enggak stand up comedy itu enggak improvisasi, stand up comedy itu sebenarnya ditulis, dilatih berkali-kali. Kadang ada waktunya, ada masanya kami naik panggung dalam kondisi emang enggak punya materi atau disituasikan harus berimprovisasi. Nah, itu akan pembahasan kita hari ini. Mungkin kita memulai dengan apakah waktu awal lu ngeliat stand up lu pikir juga stand up itu improv? Lu gitu Dulu, iya, gue Iya. pikir itu. Ya. Apa ya yang membuat kita ngeliat stand up terus kita pikir ini kayaknya improv deh. Reaksi dari reaksi misalkan lagi bawain materi terus tiba-tiba ada penonton nyeletuk dia langsung nyambut spontan nih kata gua nggak ditulis ini kata gua bener. Lu Min, waktu lu ngeliat stand up untuk pertama kali, apakah di kepala lu tuh ini kayaknya hebat ya improv gitu? Saya malah ngira ini kayaknya sulap nih. Kenapa sulap? Ajaib, penuh keajaiban. Karena dari ngomong biasa aja terus tiba-tiba kita bisa ketawa gitu. Nggak ada yang siap-siap ya nih ntar bakal lucu nih, nggak perlu gitu kayak ngomong cerita-cerita ujungnya ih lucu amat orang gitu. Terus kok mikirnya bisa ke sana ya gitu. Ya. Sebagai pemikir ulung, anjay. Pemikir ulung. Lu juga gitu Sony nggak? dong. Tulu. Tapi kan nggak semuanya harus gitu kan. Ini jadi makin kompetitif nih sama lempar tipis-tipis respect. Lu pengen dapat poin banget. Iya. Nggak mau kalah skor lu. Dapat sih poin, dapat sih. Nggak, tapi lu waktu ngeliat pertama kali gitu juga nggak, Wan? Ada kesan seperti memang ini ya. Ada persiapannya, tapi persiapannya itu kayaknya waktu itu kan saya nontonnya kalau di Suci itu kan kayak semacam persiapan teknis gitu kayak panggung, kayak misalnya ada kostum kayak gitu-gitu, ada gimmick gitu-gitu kan seakan-akan dipersiapkan. Tapi ketika ngomongnya sih emang relatif terperdaya ya. Terperdaya. Kalau gue tuh karena gue seorang public speaker dan penyiar gitu ya. Waktu gue ngeliat stand up pertama kali itu, gue pikir tuh
kombinasi dua-duanya. Jadi pakai pointers, sisanya improv. Dulu waktu gue awal stand up tahun 2010 tuh pertama kali juga gitu. Pokoknya gue tahu poinnya mau apa, habis itu gue improv di atas panggung. Nah belakangan kita tahu ternyata pakai ditulis, tapi kita sendiri pernah nggak naik panggung nggak bawa materi? Lu pernah nggak? Ridwan pernah tuh. Saya Iya. enggak lah. Masa? Sama sekali dalam karir. Masa? Sama sekali, Min. Kalau bawa materi kalau saya bikin materi di lokasi sering gitu, tapi memang datang ke open mic yang nggak ada materi banget mah nggak pernah. Ngapain? Jadi naik ke atas panggung 0 gitu nggak ada? Nggak pernah. Kecuali ya udah nonton dulu, terus kan bikin materi riffing penonton, Dadakan riffing ya? komika lain, itu beneran di atas panggung pernah gitu, sering juga. Tapi kalau dari rumah beneran nggak bawa apa-apa mah ngapain saya datang ke sana? Iya juga sih. Iya juga. Tapi waktu tadi lu bilang ngeliat orang di atas panggung habis itu riffing, itu kan hitungannya improvisasi ya? Improvisasi, tapi kan tetap dipikirin Di bawah panggung. sepersekian detik gitu, mikir gitu. Oh, ini orang pakai baju kotak-kotak apa ya? Oh ya, gitu. Dan sebenarnya nggak 100% improvisasi karena mungkin tumpukan dari pengalaman-pengalaman yang kita panggil lagi. Iya, sampai akhirnya saya sadar waktu itu riffing pun harus dipersiapkan. Ya. Jadi memang kita harus punya senjata kalau lihat orang pakai kemeja kotak-kotak apa ledekannya, Iya. pakai kerudung oranye apa Apa? ledekannya. Kerudung oranye apa? Hah? Masih inget kan, Wan? Kerudung oranye apa? Hah? Masih inget kan? Masih inget kan? Nggak ada lah, nggak ada. ya? Saya nggak nyiapin yang oranye. Iya. Hijau lebih, kan? lebih ke kerudungnya ini yang menakutkan untuk Iya. dibahas ya. Iya. Oranye juga sih. Ada ya. Oke, itu kalau dari Remin, kalau lu? Saya relatif pernah bang improv. Biasanya ini masa nggak pernah sih? Ada kala-kalanya gitu ketika habis open mic gitu atau habis show terus kepingin naik gak bawa materi karena pingin ngeluarin ini aja. Aduh kemarin bisa ngebom gak enak gitu terus pingin naik panggung senang-senang aja kayak interaksi gitu. Tapi aneh ya, udah habis ngebom karena bawa materi, naik ke atas panggung nggak bawa Aneh juga, materi. iya. Aneh nih. Itu kan Anda Daredevil atau bagaimana? Agak ini sih bunuh diri sih. Iya bener kan, Iya. agak menakutkan. Iya, Tapi lu pernah kayak gitu. Jadi gua bisa ngebayangin nggak enaknya anyep dan Iya. keinginan untuk naik lagi. Dan waktu lu naik anyep lagi atau? Ya pecah riffing aja bang. Gokil. Gila. Gokil, Wan. Karena disiapin. Iya, ditulis kan yang kerudung oranye kan? Iya. Kerudung oranye tadi tuh kebetulan nonton di Malang. Kalau gue tuh biasanya kalau abis nggak lucu, gue open mic lagi tapi dengan materi yang gue yakin ini bisa lucu gitu, Iya. bukan dengan tanpa Tapi pindah tempat persiapan. anyway kan, nggak di tempat yang sama kan? Tempat yang Iya, sama. iya, enggak tempatnya Iya. beda. Biasanya tuh kalau dari acara perusahaan nggak lucu nih, datang ke acara open mic gitu. Iya. Untuk balas dendam ya? Balas penontonnya dendam. lebih ini. Atau kadang-kadang ya, gue nggak tahu di nanti Bogor mungkin bisa cerita. Tapi ada masanya waktu kita open mic di Coffee Toffee Hang Lekir, banyak orang naik hanya karena ngeliat, keren, asik banget lagi panas gitu. Gue gak ada materi tapi naik aja gitu. Kadang kayak gitu. Kalau lu juga pernah kayak gitu ngelihat open mic lagi seru Bogor gitu misalnya? Enggak. Gak pernah gua, Bang. Kalau lihat yang pecah malah nggak pengen naik. Ah, malah gak pengen naik kata gua. Kalau bisa dicoret ya. Iya. Kalau bawa materi mentah pernah, karena untuk ngetes delivery biasanya. Oke. Tapi kalau nol banget tuh kayaknya enggak deh gitu. Sama sekali? Sama sekali. Iya, saya minimal 2 menit lah punya materi baru berani open mic. Walaupun kasar gitu. Tapi lu nggak ruang untuk riffing? Ini riffing juga. Lu ada riffingan? Ada riffingan. Tapi riffingan juga riffingan yang disiapin ya? Ya disiapin. Ya. Karena gue inget ya, dulu kita ngeliat Ajis Doa Ibu Iya. waktu awal-awal. Ini orang cepet banget mikirnya riffingannya gitu. Lama-lama gue lihat tiap panggung riffingannya sama. Kata gue ini mau bawaan. Dia punya riffingan yang kalau ngeliat ada penonton happy banget lo habis makan ayam ya. Lu tau nggak? Iya, tahu. Itu ternyata dia pakai dulu waktu gue pertama kali denger tuh lucu banget. Happy makan ayam orang susah kan. Iya, Berarti iya. nggak pernah makan ayam. Iya. Saking susahnya kasih makan ayam happy gitu. Oke. Nah, tapi bisa. Kalau lu nggak pernah, tapi pertanyaannya adalah lu bisa atau enggak? Karena kalau gue kayaknya beda sendiri nih. Gue pengalaman naik dengan nol tuh atau improv di satu momen tertentu cukup banyak gue. Karena emang kesenangan gue dan contohnya di Mesake Bangsaku bisa Anda unduh di comika.id. Itu sepanjang tour gue ada satu momen gue narik tas penonton terus ngebahas apapun yang ada di sini. Itu 100% improv. Walaupun sebenarnya di kota lain iya. ada benda yang sama ya. Jadi misalkan selalu aja Lipstick. atau nggak tahu orang Indonesia tuh seneng banget bawa sejenis apa sih? Oh, minyak angin. Bukan minyak angin yang panas. Oh, Balsam. balsam. Ada aja di setiap kota yang bawa balsam.
hoki gue kayaknya. Gue kadang-kadang ketika ngeliat tas, aduh ini lucu banget. Jadi gue kadang-kadang ngerasa diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan kan saya Muslim ya. Iya benar. Setiap kali dikasih tas tuh isinya ada aja yang lucu untuk dibahas. Justru satu-satunya tas paling nggak lucu untuk dibahas yang di Jakarta. Kan kalau lu nonton Mesaki Bangsaku Jakarta, ada orang pakai tas selempang gitu. Terus gue tarik tasnya, terus gue riffingin. Itu tas nggak lucu yang pernah gue bongkar Sama turnya. selama tur gitu. Tapi karena nggak ada apa-apa. Kadang-kadang kalau ada flash disk bisa gue bercandain. Ini isinya apa nih? Isinya bokep. Gitu. Kalau misalkan ada yang koin 100-an, ini buat apa sih lu bawa kemana-mana untuk ngerok ya? Untuk ngerokan, lu tukang ngerok. Apa gitu-gitulah. Tapi itu tas yang di Mesaki Bangsaku Jakarta tuh susah banget untuk dimainin. Akhirnya gue mainin ini kayak tas Ariel. Tau gak Ariel kan selalu bawa tas yang suka nutupin titiknya. Kayak gitu. Ada tatum kan yang dimaksud. Betul. Iya, sorry. Ada Nah, mah. pertanyaannya, tapi sebenarnya lu bisa nggak improv? Bisa. Bisa sebenarnya. Sekarang bisa, dulu enggak. Oh apa? Yang mengubah apa? Emang lu niatin untuk belajar? Karena semakin kesini gue semakin sedikit tahu bahwa ketika riffing tuh apa yang harus dilakukan dibanding dulu kan pelajaran demi pelajaran kan. Kayak misalkan gue naik tanpa persiapan iseng-iseng aja. Selamat malam semuanya, luar biasa nih tempatnya keren, lihat lampunya. Jadi ada sesuatu yang dieksekusinya harus begini gitu. Iya, Bisa. Emang harus diakuin kemampuan improvisasi itu agak bawaan dari sering Tampil, manggung ya, sering iya. tampil ya. Sama terutama. sering MC. Sering MC betul sekali sering MC. Siapa ya? Ajis itu kan sebelum stand up kan banyak MC kan. Iya. Justru riffingan MC itu yang dia bawa ke atas panggung. Tapi gue inget kadang-kadang kalau misalnya kita habis open mic gitu ya, kita mau nggak mau harus menyikapi apa yang terjadi sebelum kita. Iya. Atau menyikapi keadaan gitu. Gue ingat waktu itu gue pernah open mic di stand up Indo Bekasi. Aneh banget tempatnya. Kayak di rumah. Jadi kayak ada ruko, bawahnya kafe, tapi atasnya beneran rumah. Jadi ada pintu. Jadi ini gue open mic nih. Ini pintu nih, ada pintu. Jadi bisa gue ketok kalau gue mau. Pintu orang tinggal gitu. Sebelum gue yang naik itu si Egi Hao. Egi Hao ngomongin soal tokai Kim Jong Un, pecah banget. Sementara gue bawain materi politik ya kan. Di situ kagak kemakan gue mesti ngapain. Akhirnya gue riffing, improvisasi ngomongin tempat. Gitu-gitu karena keadaan. Jadi terlatih juga. Kalau lu sendiri, kita kan tadi ngomong kadang-kadang untuk riffingan. Tapi lu sebenarnya merasa bisa nggak improv? Bisa. Karena waktu itu sering diundang di TV-TV yang ketemunya sama pelawak. Itu tuh memang harus berani mikir improv, berani nyeletuk gitu. Karena mereka kan persiapannya secara tertulis tidak ada gitu di backstage itu. Nggak janjian juga ya? Nanti saya masuk di sini gitu nggak bisa gitu. Enggak Dikit ada. sekali, cue-nya juga dikit. Kadang-kadang bahkan nggak ada. Ya gue juga perhatiin tuh. Iya, jadinya harus terbiasa. Aduh, ada apa ya? Bisa nggak itu gitu. Akhirnya bukan cuma belajar improvnya, tapi belajar ngelemparnya juga, timingnya juga gitu. Ya. Gue inget kan gue kan pindah ke Jakarta tahun 2005 dari Bandung. Terus kan kalau siaran kan semua juga materi ditulis kan, kayak stand up comedian. Terus gue ikutan itu ngelenongnya. Terus gue nggak punya persiapan, tapi gue belajar dari Bedu. Bedu jago banget gitu. Bedu kalau misalkan nih udah mulai nggak lucu atau apa gitu, dia nulis, sini lu masuk lagi lu ke dalam lampu lu gitu. Lucu banget. Semuanya bisa dijadiin lucu gitu. Kalau misalkan gue nggak lucu nih, kita lagi ngomong nggak lucu, aduh nggak lucu lagi. Minta dong materi stand up dong. Gitu. Itu Bedu tuh cepet banget yang kayak gitu-gitu dan bener katanya Remin. Banyak banyak senjata-senjata yang tinggal comot masuk yang nggak perlu setup setup apa. Belakangan gue perhatiin emang Bedu kerjanya setiap kali syuting itu ngelihat dulu apa yang tersedia. Iya. Benda-bendanya, benda kecil bukan kayak ruangan ya yang Ruangan, benda, orang, mengamati ya. kostum, udah diliatin dulu. Nanti ketika dibutuhkan dikeluarin gitu. Ada satu momen Bedu lucu banget. Jadi waktu awal syuting Lenongnya itu tuh kami nggak pakai clip on karena orangnya banyak banget, ada 11 kalau nggak salah. Jadi orang transnya tuh naruh mikrofon di atas, digantungin gitu. Terus syutingnya kan sampai malam kan, terus agak ngantuk, terus udah mulai dragging. Si Bedu ngangkat adul, ngomong kerasan lagi biar kedengaran mikrofonnya kan gantung di atas. Wah lucu banget tuh, habis itu baru balik lagi gitu. Kalau sendiri, lu ngerasa mampu, ngerasa bisa? Apakah improv adalah forte-nya lu? nggak secara spesifik bang. Forte saya disuruh-suruh sih di komunitas. Ya, itu kan butuh improv juga. Oh iya, Ada sih. Iya. Jadi sebenarnya lu menghindari? Untuk mendatangkan sensasi kepengen ada tantangan di panggung sih kadang sengaja pakai gitu bang. Bisa nggak 3 menit improv? Bisa nggak? 3 menit tidak bisa. 3 menit nggak bisa. Jadi paling mentok apa? Satu one liner. Satu one line. Tapi kemarin katanya lu waktu naik di Ketawa, di Coba Ketawa lu naik kan kalau nggak salah. Itu katanya lu
kurang lebihnya improv karena lu ngebahas penonton, Iya, ngebahas peserta. riffing aja. Improv dong. Iya, waktu di belakang sih. Oh, gitu, nyiapin. Oh, nyiapin. nyiapinnya. Iya, Kan yang bikin Amsung kan kita udah nulis, wah ini Mbak hijab oranye tadi udah tulis. Waktu kita naik dia pulang. Pulang. Betul. Atau ganti hijab. Ya udah ganti lagi warnanya jadi ungu. Pas lagi dah gitu. Emang dia suka gitu, suka mancing komik ya. Cuma Dia sekarang ganti. improv tuh sangat ini sekali, kepake sekali apalagi podcast Iya. yang Oh iya, kita nggak bisa selalu nyiapin materi ada isiannya, ada jokesnya buat durasi sejam, setengah jam gitu. Pasti improv gitu. Modalnya cuman data, berita gitu, setup semua gitu. Iya, iya. Kayak harus diakuin kemampuan improvisasi terasa di luar karena kita sering open mic, tapi karena kebutuhan industri ya. Iya. Entah itu lama-lama. karena podcast, entah itu karena TV. Tapi setidaknya ada triggernya ya. Setidaknya kan Bang Remin kalau podcast katanya nyiapin setupnya gitu. Jadi kita istilahnya ya naruh barang-barang di sekitar kita supaya ntar kalau kepikiran tinggal kita comot-comot gitu kali ya. Iya. Cuman awal-awal doang gitu, lama-lama juga kita sama sekali nggak tahu barangnya apa gitu, langsung ngetek terus ya udah weh gitu. Ngalir sendiri. Kalau lu sendiri di 3 menit suruh improv, dapat nggak? Enggak bang, 3 menit mah bukan improv, nggak tahu diri itu. Di atas panggung mah, improv paling lama semenit. Oh, tapi Iya kan? gue mau cerita ya. Waktu itu Mosidik waktu awal-awal Ketawa Comedy Club dibuka, Mosidik tuh kan ngajak orang-orang untuk bikin show. Semuanya tuh kayak ada Boris, Uus, Mongol segala macam. Terus gue bingung set gue apa yang mau dibawa. Terus Mosidik bilang improvised set. Improvised. Masuk aja, nanya sama penonton minta dibahas apa. Oke. Gue iyain tuh, sejam gue. Tapi kan set yang udah disiapin. Oh enggak. Gue naik ke atas panggung nanya, lu pengen gue bahas apa? Oh. Jadi request sama penonton. Walaupun harus gue akuin, sehari sebelumnya dalam perjalanan gue ngelihat kira-kira isu apa yang kemungkinan akan dibahas, diminta sama orang. Pokoknya yang lagi hangat, gue lihat, gue tahu isunya sehingga gue tahu mau dibawa kemana. Prediksi. Tapi itu dari 1 jam gue improvise set di Ketawa Comedy Club, mungkin 25% itu riffing, sisanya pembahasan dari mereka. Makanya pas gue turun, gue kesel banget gak gue rekam. Karena momennya ya susah diingat lagi ya. Iya. Gak mungkin gue ulang sih Nggak mungkin kayaknya. diulang. Gak berani, itu aja gue panik, ngapain nih gue. Itu kayaknya 10 menit pertama tuh improv soal ngapain gue di sini. Kalau misalnya ada yang nonton, atau yang nonton podcast Comika nonton juga di situ, silakan kasih tahu apakah lu waktu itu nonton show yang gue maksud. Terus gue pernah stand up Indo Makassar, kok stand up Indo Makassar, Pragiwaksono Makassar. Gue improv kurang lebih 25 menit. Cuman gara-gara gue baru tahu di Makassar nggak ada kebun binatang. Oh, iya. Jadi gue ada beat tentang kebun binatang. Gue lempar nggak ada yang ketawa. Gue bilang kenapa nggak ada yang ketawa sih? Lu kayak nggak pernah ke kebun binatang. Terus penontonnya bilang Makassar nggak ada kebun binatang bang. Nggak ada kebun binatang. Tapi lu tahu binatang kayak apa? Terus udah 25 menit. Itu lama sekali. Coki juga duduk si Coki Pardede. Belum ditangkap. Oh gitu itu dia lagi di situ. Jadi kita 25 menit, makanya show itu nembus 3 jam dan ada satu penonton masuk UGD. Karena apa? Dia baru keluar dari rumah sakit habis tipes, terus pengen maksain nonton, terus kecapean. Aduh. Terus masuk UGD lagi. Nah Untung jadi, untung ada UGD ya. Iya, untung ada UGD. iya. Sebenarnya sih gara-gara gua kelamaan juga. Tadi dia bilang kalau stand up, kalau improv 3 menit nggak dapat, 3 menit nggak dapat. 3 menit pernah? Kalau diingat-ingat kayaknya kalau beneran improv sih nggak pernah ya. Cuman kalau yang kayak nggak punya materi tapi ada keresahannya terus tiba-tiba naik mah pernah gitu. Dulu-dulu banget. Jadi udah ada di kepala. Kalau resah kan berarti kan kita udah nemu ironisnya kan? Iya, Ironinya, kayak sisi habis ironinya. baca berita nih apa sih pada ribut-ribut gitu. Tapi nggak dijadiin materi gitu. Nah itu naik panggung terus ya udah ngebahas itu aja. Ya karena ada berita yang ironinya udah muncul duluan. Kayak misalkan lu tau nggak ada artikel, udah agak lama sih mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu. Artikelnya adalah ada korban pemerkosaan, penyelesaiannya oleh apa namanya Hakim? bukan hakim sih, Hukum? kayak Tokoh masyarakat. tokoh masyarakat, bukan apa sih, kepala daerah, pokoknya dari situ Kepala kayak- suku. kayak Apa sih? Kepala kayak di sekolah. Indian, Kepala naga. lurah. Dari mana lurah itu ya? Iya kan kepala daerah situ namanya apa? ya? Lurah. Ketua RT. Iya, Iya, itulah. bisa sih. Pokoknya solusi dari lurahnya adalah dinikahin. Oke. Itu kan udah aneh kan. Jadi ada orang diperkosa, lalu penyelesaiannya udah nikah aja gitu. Itu kan kayak, ayo apa? Kayak apa? Ish. Saik. Itu kayak ada orang maling rumah orang, lalu penyelesaiannya suruh buka bisnis bareng. Nggak terlalu Atau ya. dibeli, Bisnis suruh maling. beli rumahnya.
Atau suruh ngontrak aja di situ. Iya. gitu. Aneh banget ya. Iya. Ada orang habis rumah, udah nggak usah ngejebol, tinggal aja di tinggal sini. di sini. Iya aneh. Ya gitu. Bagus ya dia. Bagus, Bang. Papan atas. Jam terbang. Tapi ada tuh berita yang waktu itu saya bahas tuh kalau nggak salah tentang ini dah, tentang apa ya saya lupa, tentang kriminalisasi ulama. Nah itu tuh yang agak saya bikin. Ini mau saya rem atau mau saya bukan ya? Nanti Enggak, ini nggak ngasih jokesnya, cuma iya. ngasih Oh, iya. tahu doang. Oh, iya. Meresahkan sekali ya, banyak orang yang ada yang pro, ada yang kontra gitu. Nah itu tuh kayak terlibat di pemikiran, ini gue pro atau kontra ya. Terus tiba-tiba ada momen open mic, naik ngomongin itu. Gitu. Terus banyak yang mabuk nonton, rame lah. Yang nontonnya pemabuk. Tapi kalau misalkan dari tadi kita bahas sebenarnya ya, tadinya nggak bisa lama-lama bisa, tadinya nggak bisa lama-lama bisa, tadinya nggak bisa lama-lama bisa. Sebenarnya menurut kita berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang komik untuk kemudian aman untuk dia mengembangkan kemampuan improvisasi, karena kalau dibukain pintunya dari awal takutnya ya dia nggak nulis, jadi komik yang nggak Sembarangan nulis ya. ya. Ya harus bisa bikin materi benernya dulu lah. Jadi kan tahu standarnya, oh kalau diginiin materi lucu nih gitu. Iya. Akhirnya dengan tema yang berbeda dia bisa pakai pola yang sama gitu. Ya. Dan itu nggak ada tolak ukurnya ya. Jadi ya kadang cepat, kadang lama untuk seseorang bisa nemu lucunya di mana. Iya. Kalau Wan beda sendiri kayaknya. Dia kayaknya nggak setuju. Aku nggak setuju. Mukanya lihat nggak? Mukanya tadi kayak nentang gitu, Bang. Iya. Kayaknya Remin Rem, salah. Aku Remin harus tidak dapat benar. poin dari obrolan ini. Kompetitif sekali ya. Kompetitif Kepala sekali. sekolah soalnya emang gitu bawaannya. Nah tapi lu setuju gak? Bahwa kalau misalkan salah satu syaratnya adalah untuk setidaknya lu nemu lucunya dulu, baru lu bisa belajar improv. Setuju. Sama belajar celetuk sih kayaknya, Bang. Belajar celetuk. Belajar nyeletuk itu kan kalau kita stand up textbook banget, emang kan kita nyiapin gini relatif minim potensi kita untuk nyeletuk ya kan. Tapi ketika kita misalnya di tongkrongan ada yang nyet up kayak tadi nih, nyet up nih ada punchline-nya gitu kan. Kayaknya itu salah satu poin yang bisa jadi tolok ukur juga udah siap atau belum kalau mau improv di panggung. Terkait sama itu, itulah yang banyak orang nggak tahu. Tapi kayaknya sih sekarang udah mulai pada tahu bahwa Komeng itu sebenarnya melatih kemampuannya improvisasi gitu. Jadi dia ngumpul sama teman-temannya. Ini Komeng juga yang cerita sama gue. Tadinya kayak urban legend gitu. Pas duduk sama Komeng gue tanya, kata Komeng bener. Jadi duduk bareng satu teman-teman. Habis itu sekarang celah-celahnya tentang buah. Muka lu kayak kesemek gitu. Habis itu geser lagi, muka lu kayak watermelon. Apa tuh maksudnya? Hijau garis-garis. Oke. Mau dicoba kita nih berempat. Ayo. Gue pertama. Iya. Tuh dia begitu udah nyiapin baru ngasih ide ya. Tapi improv setidaknya idenya Iya, ya. improv. Mengajukan Ayo. diri. Abis ini kita bikin materi yang ada skillnya ya. Oke. Gue yang pertama, Oke. ayo. Siap. Gue yang kedua, Wan. Gue yang kedua. Ayo. Aduh, gue Gue gak bisa dulu lagi. buah nih. Buah. Bisa aja lu mengkudu. Iya, mengkudu. Iya, kenapa Iya kan? mengkudu? Buah. Ya, gue pikir Harus ada kan punchline-nya buah ya. dong, ada punchline-nya. Ini, kayak gini. Makna gandanya apa? Oh, sorry. Kayak gini. Puluhan kayak duren lu, Kenapa? dipegang sakit. Oh, Apa ya? Salah konteksnya apa ya? Salah Bau, apa ya? baunya nyengat. Iya, iya, tapi enggak. Ya kayak coba kayak gitu. Lu kayak ini lu apa gitu. Lu kayak anggur. Kenapa? Dikenyot mabok. Ngapain ngenyot uluan tapi. Buki lu kayak nangka, Kenapa? nggak enak. Gak enak loh, Enak ya? cinta nangka. Gua nggak suka nangka. Aduh apa ya? Enak. Siapa dulu? Lu. Muka Anda kayak anggur. Kenapa? Enak dikenyot Fir'aun. Anggur makanan Fir'aun, Bang. Fir'aun. Fir'aun. Tapi kenapa enak dikenyot Fir'aun? Enggak, lu bilangnya Fir'aun lagi. Seakan-akan ada fear of lu. Ada on, ada off ya. Iya. Sebenarnya kayak gini tuh lucu kalau kita udah nemu diksi buah yang lucu. Iya. Sama bisa diapain buahnya gitu. Kenapa buah? Kan itu makna gandanya kan. Iya. Apa ya? Menarik banget sih lu kayak buah kuldi. Bisa tuh Bang. Menarik banget sih. Iya, Pakai buah kuldi. Iya, karena buahnya pengen dipetik. Iya, benar. Tapi Iya, buahnya di depan biar lucu dong. Iya. Ya, Buah gimana tuh? kuldi menarik banget sih. Gitu ya. Gimana sih? Apa ya? Apa ya? Apa ya?
Ini butuh poster waktu SD nih yang nama-nama buah. Iya. Apa Enggak, gue lagi? lagi nyari buah yang kalau gue sebut tuh orang udah ya apa ya gitu. Ini muka lu kayak melon. Kenapa? Tembok. Melon tembok. Melon tembok. Sae. Bukan melon buah ini mah. Iya. Iya, buahnya di depan lucu. Iya, depan ya. Sorry. Iya. Iya. Mikir. Gua udah dua. Iya. Iya, apa ya? Aduh, apa ya? Lu kayak serikaya. Kenapa? Kayak monyet. Kayak monyet. Tiga gua. Muka lu nggak jelas kayak Sri Kaya. Kenapa? Salah Salah. lagi. Buahnya dulu depan, Bang. Buahnya depan dulu. Lu kelakuan lu kayak Sri Kaya. Nggak jelas. Sri Kaya pernah ngeliat bentuknya, Bang? Ada serikaya. Oh, gue gak pernah. Susah bener nih gue. Iya. Radian Kukuh, coba Anda ngelambar satu, Anda diem-diem aja deh tadi. Putra Patinama deh biasanya. Put, ayo Put. Buah apa Put? Ini kita gagal nih improve Iya. tadi. Ada lah, Bang. Mau terusin nggak? Itu apa? Ada lagi buah. Omongan lu nggak kayak mangga. Kenapa? Nggak bisa dipetik. Lumayan, Wan. Petik mangga. Petik mangga. Ya kan? Omongan lu gak ada yang, oh iya bener, Oh, iya, gak bisa bener. dipetik. Iya, iya. Gak ada yang bisa dipetik. Iya benar, Bang. bener. Saik. Oh, Bang Beler nih kayak duren. Kenapa? Montok. Duren montok. Montong. Wan. Misalnya gitu aja, Bang. Iya. Uluan muka. Uluan mukanya kayak pepaya. Kenapa, Bang? Bisa nyembuhin mencret. Nyembuhin mencret. Kalau lu mencret liat mukanya uluan aja ntar sembuh. Obat mencret. Iya. Bener gak sih pepaya kan suka Iya. kalau Nyebut mencret-mencret BAB. makan pepaya aja Iya, dulu ya iya. kan. Setara Vegeta emang. Sebenarnya kita. Aduh, itu lucu banget lo tadi lu. Lucu. Gue pakai gue Pakai, pakai Bang. untuk review-reviewan. Pakai, Bang. Muka lu kayak pepaya. Kenapa ya, Bang? Bisa nyembuhin mencret. Iya, bagus. Iya bagus tuh. Oke, Bagus. aku punya satu. Oke, udah. Alhamdulillah. Cukup. By the way, kita semua ingat gak sih ada momen improv yang kayak gue tadi sempat cerita. Susah sekali untuk nggak terkenang sama waktu gue 25 menit nge-riffing Makassar nggak punya kebun binatang. Karena gue kan kalau lo inget ya, gue kan seneng banget impersonate hewan. Jadi waktu gue tahu orang Makassar tuh nggak ada kebun binatang, sepanjang itu tuh gue impersonate hewan. Lu tahu kuda nggak? Kuda tuh kayak gini, terus gue gitu-gitu ketawa gitu. Tahu jerapah nggak kayak kuda, tapi begini gitu aja terus aja gue ketawa-ketawa sendiri. Nah, lu momen yang lu inget, momen improv yang lu inget, entah karena sukses atau entah karena gagal. Dia lu dah, gue nggak inget. Lu, Tapi 5 menit lagi nanti inget. ya inget nanti dia. Luan ada nggak? Luan ada nggak? Waktu itu pernah saya sendiri, Bang, nge-riffing orang di kampus, di acara kampus. Di Brawijaya, nge-riffing lagi tanya, "Mbaknya ini dari fakultas mana, jurusan apa?" gitu kayak biasa kan. Baru pertanyaan kedua mbaknya kabur pulang. Kesel kayaknya sama lu. Kesel, kayaknya kesel. Jadi Iya. saya merasa ini kan sedang di tengah pertunjukan nih, tolong bantuannya gitu. Tapi memang improvisasi itu kalau misalkan lu nggak tahu dan datangnya dari tempat yang salah bisa buruk banget sih. Betul. Bisa buruk banget. Kayak yang gue cerita pas sebelum taping atau apa sih yang stand up Indo Jakut? Belum gua. Tadi Oh, Indo waktu itu nongkrong. yang itu ya. Belum taping ya tadi? Belum. Ya jadi ada satu kejadian. Ada 2 MC stand up Indo Jakut. Karena bukan sepi ya, maksud gue si MC-nya pengen menyelamatkan open mic-nya karena orang pada ngobrol sendiri, termasuk cewek yang di depan. Lalu dia pengen improv, tapi improvnya jadinya melecehkan secara seksual. Oh. Ya, karena kalau misalnya datangnya bukan dari kemampuan yang baik dan dari niat yang baik, jatuhnya buruk. bisa jadi buruk. Emang, makanya harus bisa bikin materi yang bener dulu. Kalau mau mau materi jorok harus bisa bikin clean dulu gitu. Kalau mau bikin dark harus punya clean dulu. Iya. Gitu. Jadi tahu batasannya kalau gini aja bisa lucu, tambahin dikit lucu. Jadi Iya. Masalahnya banyak banget nih murid-murid pecahkan juga suka kayak gitu tuh. Lucu aja belum udah mulai edgy mereka ini. ya kan mereka bakal tetap jadi murid. Ikut workshop lagi ya. Ikut workshop terus. Bagus ya. Bagus. Setupnya dari gua, Bagus. punchline-nya dari dia. Bagus, Bang. Inilah. Ya kan saya podcaster. Iya. Lebih skillful daripada komika ya ternyata ya. Tapi lu pernah punya pengalaman improv yang berkesan? Ada salah satu materi dari improv biasanya yang ini ke penonton, bukan yang semateri full gitu. Kalau materi itu biasanya cuma tambahan-tambahan doang, Ya, kayak ya. habis ini habis pecah ya, ditambahin gini
pecah lagi gitu. Itu tapi nggak sepanjang Bang Panji yang 20 menit 30 menit, paling cuman 2-3 kata udah selesai gitu. Tapi yang banyaknya tuh improv yang riffing di panggung. Salah satunya yang kayak cewek munduran dikit cantiknya kelewatan. Dulu tahun 2013 itu. Di Depok saya. Itu punya lu? Ih, lucu banget ya. Di Depok bikin materi. Kena mulu. Iya, akhirnya setiap ada event-event yang bisa sapa-sapa ke penonton itu selalu dibawain, atau yang bibirnya pecah-pecah jarang ciuman ya. Gitu. Ciuman dong mau bibir pintu kek. Iya. Gitu. Iya. Benar-benar. Oke, kalau Wan ada nggak momen improv yang lu kenang? Itu tadi. Ceritain yang lu mau dudahin. Yang mau penonton. Oh tadi pulang ya penontonnya ya? Pulang. Oh, pulang. Pulang aja Bang, nggak diludahin Bang. Saya diludahin Itu. sama orang lain Bang. Yang berkesan itu. Yang berkesan Ya, oke. itu. Lu berarti belum tadi gue tanya. Sorry, gua ya belum. Yang diludahin kan? Enggak. Kan kenapa jadi ludahin lagi dong Anda? Enggak jadi gua. Apa ya gue ya? Ada gua. Cewek sekumpulan cewek pakai kerudung. Terus gue bingung kan materi nggak kena tanya. Mbak cantik banget sih, soleha ya udah pakai kerudung, soleha banget. Kelihatan alisnya panjang 5 harkat gitu. Iya, bagus. Terus berhasil ketawa mereka. Berhasil ketawa. Temennya ada yang namanya 6 bang, 6 gitu. Enggak 5, gue bilang 5, 6 gitu. Gue tambahin gitu doang. Tapi itu juga hitungannya improv saat itu. Saat itu baru kepikiran. Enggak, itu tuh udah dipakai lama, tapi gua nggak pernah pakai lagi. Terus gua nggak dapet momen pecah di materi itu. Yang dekat sama kerudung apa nih? Alis 5 harkat, langsung tuh. Kena tuh. Kena satu, ya selebihnya enggak. Itu doang. Di antara kita tuh yang kita tahu jago improv siapa ya? Ajis jago improv. Ajis jago improv. Soleh jago. Improv Indo jago improv. Iya kan Wan? Udah jelas namanya improv Indo. Iya, Emang benar. improv Indo, improv. Bukannya Indo. Bagus ya? Bagus. Emang harus dipancing dia. Iya, udah. Improv Indo. Yoi. Improv Indo tuh isinya Mo Sidik, Isman, Reno, McDenny, McDenny, Randika Jamil. Randika Jamil, ya. Tuh, buset. Tapi benar sih Soleh juga. Kang Soleh. Soleh juga jago. Cuma belakangan kalau materinya ada yang atau riffingannya ada yang diulang tuh kayak kurang ininya, magicnya tuh jadi tetap sama kayak dengerin materi stand up akhirnya. Udah pernah denger nih. Siapa maksudnya? Ya kalau Kang Soleh kan ada beberapa riffingnya juga yang Diulang juga. Iya, gitu. iya. Kayak Ajis sebenarnya. Iya, Ajis juga Ya jago. cuman dia mah berani banget, mungkin karena umurnya udah tua ya. Siapa tuh? Kang Soleh. Saya pernah acara sama dia nih, terus di acara pengacara gitu. Lawyer. Lawyer gitu, terus ditunjuk. Ini dari sekian banyak mana yang ngerti hukum nih? Gitu. Tapi emang Soleh itu ya. Barangan banget. Orang acara pengacara. Iya. tapi kadang-kadang gamblingnya Soleh itu menghasilkan saya payoff-nya bagus. Kayak contohnya gue pernah satu acara sama Soleh. Di depan gue wartawan, gue bawain materi gue, nggak kena kan. Sebenarnya di belakang itu waktu sebelum naik, gue sama Soleh udah ngomongin ini istilahnya isinya bodrek semua gitu. Dia wartawan, jadi mungkin dia lebih punya banyak insight, tapi gue juga lama di radio, jadi harusnya gue tahu. Dia tahu wartawan gak suka bodrek. Nah gue ngelempar, set gue nggak dikena. Si Soleh naik, dia 100% nge-riffing bodrek dan improv karena dia ngelihat lu pasti bodrek lu soalnya lu gini dibahas kayak gitu. Gua itu ciri-cirinya. rata pecah. Tapi itu kan gambling kan Iya. maksudnya. Nah ini wartawan semua untuk ngomongin sesuatu tentang wartawan kan nggak mudah gitu. Iya. Nah mungkin sekarang kita ngomongin plus minusnya improv. Oke. Untung dan ruginya di mana, kayak dari sisi gua menguntungkan punya kemampuan improvisasi karena kalau set lu lagi mentok setidaknya lu punya jalan keluar sebentar. Lu Kayak bisa tadi ya. Ya. bisa riffing gitu. Tapi negatifnya gue sampai dengan hari ini tersimpan di salah satu special gua yang ada di comika.id, ada satu momen gue improv udah mah nggak lucu, jahat lagi. Apa bang? Tidak mau saya sebut. Clue. Beli di comika.id ya kan? Iya tapi nggak tahu yang mana kan anyway kan. Oh iya benar. Jadi ada disitulah gue ngerasa aduh emang gue mesti pinter-pinter banget kalau mau improv tuh pas lagi ngembangin set, bukan ketika udah di atas panggung. Makanya setelah itu semua set di atas panggung itu udah set solid gitu. Iya. Improvnya tuh waktu lagi open mic. Ada satu tuh pokoknya minusnya adalah karena nggak terkonsep, kalau salah nggak bisa balik gitu. Iya. Nah kalau menurut lo apa plus minus? Plus minusnya ya itu jadi bisa ngembangin jokes terus gitu karena kita nggak terpaku di skrip yang udah ada, karena kan makin kesini makin sadar bahwa sebenarnya ditulis dan dihafalin harus mati-matian saklek, tapi dibawakan dengan seimprov mungkin. Betul. Jadi jangan sampai kelihatan ih dia ngapal ya gitu.
Jadi bisa tetap fleksibel materinya. Gitu. Makanya sekarang sih saya ngakalinnya kalau mau nambahin, mau improv atau mau riffing selalu yang berkaitan sama materi. Jadi kadang tuh suka kebablasan. Saya udah riffing akhirnya Keenakan. 3 menit. Kadang justru malah lebih lucu riffingnya daripada materinya. Ya, sering terjadi. Iya, seringnya gitu di awal tuh 3 menit lucu pas materi kok makin lama makin turun ya gitu. Iya bener Iya, lagi. akhirnya jadinya diakalin kalau mau riffing tetap harus di materi ini. Jadi nggak lari terlalu jauh. Iya. Gue ingat banget ada satu kejadian buat gue memalukan. Gue manggung di Binus, ada Aco, ada Ernest. Ini pada hari yang Ernest sempat rame gara-gara lu tau nggak yang dia pura-pura Politisi. diculik, pura-pura diculik. Ya, padahal sebenarnya iklan. Iya. Itu dia hari itu tuh show sama gue. Jadi gue tuh headliner, tapi isinya ada G kalau nggak salah, ada Aco, ada itu pecah-pecah semua. Ada Jaka Adi, gue inget tuh baru pertama kali gue ketemu Jaka Adi. Jadi ada tekanan semuanya berpecah. Terus gue headlining, gue lempar materi pertama, materi kedua nggak kena. Akhirnya gue riffing terus aja sampai selesai. Terus pas turun orang pada nge-tweet, Mas Panji ditunggu materinya kenapa nggak ada? Salah juga. Tapi gitu kan kadang-kadang. Karena waktu di tengah-tengah riffing gue cuma balik lagi ke set, aduh masih nggak kena lagi. Akhirnya gue balik riffing lagi. Iya. Agak bergantung ya, mungkin itu sisi negatifnya juga. Kalau Luan ngeliatnya gimana? Kalau saya ngelihatnya menunjukkan seberapa berani kita sama ngelatih keberanian kita. Ikut kuis lah. Bisa sih, uji nyali juga ya. Nggak, maksudnya siapa berani maksud gua. Oh iya sama iya. Maaf Bang Mitch Bang. Lu juga salah. Lu juga salah. Tapi gue juga nangkepnya kayak dia sebenarnya tadi. Oke. Karena setidaknya ketika kita mulai atau belajar stand up scripted gitu, kita nggak tahu nih keberanian kita itu untuk explore sejauh apa. Nah improvisasi ini salah satu cara untuk ngetesnya. Betul. Berhasil atau enggaknya. Ya. Itulah cara kita berkembang juga. Betul. Improvisasi itu membuat kita menjadi lebih fleksibel. Nah, Ya. Kadang-kadang Flag hitam. itu juga improvisasi. Gue pikir emang lu udah tahu itu sebenarnya ada Iya emang gitu mulu bang. Iya. Sampaikan ini selalu. template ya tiap tongkrongan. Semua anak Bogor deh kalau ngomong fleksibel, abang kadang-kadang pasti flag kita. Iya, Dia udah joke satu komunitas itu. mah. Ada yang lain nggak? ada. Enggak ada. Tadi mau flag 17 tapi enggak enak kan? Ada lagi? Enggak ada. Ada. Apa? Flag. Nah, Fleksi. Saya selamatkan Bang. Apa tuh fleksi? enggak juga Pak. Wah, lu selamatkan. Tapi Kesalahan banget lu. itu dari sisi Bel Air plus minusnya juga itu. Iya, sama ini Bang, kalau misalkan habis ngejob, cheat chat jadi lebih enak. Kan suka ditanya cheat chat kan? Bener. Ini dia ada nih Bel Air, coba sini dulu gitu. Sering jadi ya kan? sering jadi pembicaraan. Kadang-kadang di Suca itu suka ada komika peserta Suca Iya. yang enak ditektokin, Bener. ada yang nggak enak ditektokin. Yang enak ditektokin biasanya adalah yang senang improv. Betul. Iya betul. Ya, Itu. ya, itu salah satu kemampuannya. Itu Bang itu Dani, plusnya. Bang Dani sudah siap? su- Akan membawakan materi apa Nah, Bang? itu hari ini? iya. Itu dibutuhkan tuh improv tuh. Iya. Harus. Kalau sebelumnya sih mungkin lebih enak ya karena belum stand up. Kalau udah abis stand up nggak Iya. lucu, diajak ngobrol, Udah. mau improv susah juga. Iya benar-benar. Iya. Keringat. Oke, nah kita udah cukup panjang ngomongin soal improvisasi sebenarnya, tapi kita ngomongin soal 3 menit improv pada bisa atau enggak sebenarnya ya buntut-buntutnya banyak yang nggak bisa juga, karena emang juga nggak mudah. Nah makanya di workshop tipis-tipis respect, workshop angkatan kedua, angkatan pertama bulan apa waktu itu? Bulan Juli ya? Agustus. Ulang tahun? Juli, Oh, Agustus ya? ya. Iya, terkait sama Juli, ulang tahun. Agustus. Ulang tahun stand up Indo. Stand up Indo kan? Nah ini angkatan kedua. Workshop tipis-tipis respect. Ini juga pesertanya juga kita nggak pengen banyak-banyak ya. Enggak, banyak-banyak 30 aja. 85. 30. Kebanyakan ya? Biar lebih ini, biar lebih bisa fokus satu persatu gitu dan lu bisa mendaftarkan di pecahkan.com. Ada 4 kali pertemuan. Apa aja pertemuannya? Setup pertama, Setup pertama sama siapa ya? pertama. Dani Beler. Dani Beler. Oke. Habis itu? Punchline pertama, Oh, iya. Ridwan Remin. Ini 1 hari. Ya, barengan 1 hari. Setup dan punchline sehari. 1 hari. Ya. Oke. Terus kemudian ada Melati Delivery Melatih delivery bersama Bang Awe. Bang Awe. Dan terakhir adalah open mic pertama di depan saya. di depan Bang Panji. Betul sekali. Oke. Tadinya sempat mau dibahas Awe aja, suruh jadi yang terakhirnya. Iya, nggak Tapi mau dia. Awe bilang gue gatal nanti pengen gue omelin gitu ya. Iya, tapi itu lu bisa ikutin. Terus udah gitu kalau nggak salah dapat apa sih merchandise sih? Ya nggak sih? Merchandise, ada potongan diskon Comika ID, ada
subscription juga nanti di Comika Media yang Ya, premium. kalau misalnya lo ikutan si tipis-tipis respect angkatan kedua, sekali lagi tanggal 11 Desember sampai 19 19 Desember. Desember. 11 sampai dengan 19, 4 kali pertemuan di antara itu. Silakan masuk aja ke pecahkan.com, lo bisa daftar di situ, Ya. ketemu sama kami. Nanti diajarin setup pertama, punchline pertama, delivery pertama di depan Awe, open mic pertama di depan Bang gue. Panji. Itu aja. Terima kasih Beler, terima kasih Sama-sama. Remin, terima Sama-sama. kasih Luan, dan kita ketemu di podcast Comika selanjutnya. Dadah.